ibadah, nggak butuh pada kita semuanya. Makanya kita jangan sok dengan ibadah kita. Justru Allah mau bermurah. Allah mau bermurah, mau kasih kita sesuatu, mau ambil atau tidak. Dan Allah suruh kamu niat saja, lakukan yang bisa kamu lakukan, aku memberi sesuai yang aku bisa lakukan. Masya Allah, kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, Allah memberi sesuai yang Allah bisa lakukan. Kalau judulnya apa yang Allah bisa lakukan, limited atau unlimited? Unlimited, gak ada batasannya. Makanya jangan takut niat, baru niat saja kok takut. Saya niat mau beli tanah 200 hektar. Buat apa? Bangun pesantren, lapangan sepak bola, parkir jamaah, tempat untuk jamaah Ar-Raudhah nanti kalau mau nge-game. Kemudian ada kolam renangnya, kemudian ada tempat untuk jamaah Ar-Raudhah nonton binatang-binatang untuk menyamakan dirinya sama atau tidak. Kebun binatang, tafakur gitu kan dia, ruang untuk tafakur, lengkap. Niat itu Allah ngasih lebih dari yang kita niatkan, minimal sama. Makanya orang-orang soleh senang niat kalau pagi, saya niat mau begini, saya niat mau begini, saya mau niat mau begini. Tapi buktinya niat yang baik kalau diikuti dengan segera berbuat yang baik. Saya niat mau sholat duha 8 rakaat, 2 rakaat saja nggak dilakukan. Iya, waktunya luang, 2 rakaat saja nggak dilakukan, bilang niatnya 8 rakaat. Nah kalau orang niat 8 rakaat, dia mulai dari 2 rakaat dulu, mampunya 2 rakaat, Allah bukan kasih pahala 2 rakaat, Allah kasih pahala 8 rakaat. Enak atau nggak enak ini? Enak. Kita ini berbisnis tijaratan lan tabura, bisnis yang nggak akan sia-sia, bisnis yang akan rugi, karena bisnisnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuh membahasakan dalam Al-Quran, Allah yang membeli, kita yang menjual. Kamu jual, Allah yang beli. Bahkan Allah minjem. Siapa yang mau minjemin Allah? Siapa yang mau minjemin? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita udah tahu seperti itu, kira-kira berani niat atau takut niat? Berani niat atau takut niat? Contoh, yang belum punya mobil, baru punya motor, coba angkat tangan. Loh, angkat tangan aja takut kok. Alhamdulillah banyak nih, belum punya mobil. Oke, yang tadi baru punya motor, pengen punya mobil, coba angkat tangan. Loh, jumlahnya sudah berkurang. Jumlahnya udah berkurang. Tadi ketika ditanya yang belum punya mobil tapi sudah punya motor, coba angkat tangan. Yang sudah punya motor, pengen punya mobil, coba angkat tangan. Yang tadi begini, terus ini jadi ragu-ragu. Kenapa? Mikir, duitnya teko endi? Uangnya dari mana? Gaji pas-pasan, utang belum dibayar. Ini Habib kok ngajak saya mikir beli mobil, motor belum lunas, servis juga belum bisa, duitnya enggak ada, kakek mikir mas. Cuma disuruh niat, pengen niat saja kok enggak berani. Orang yang enggak berani berniat itu karena dia melihat dirinya. Selama orang itu melihat dirinya, akunya yang dilihat, dia pasti lupa pada Tuhannya. Poin ini. Jadi kalau kita lihat diri kita, pasti lupa pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala, gak takut kita pada diri kita. Saya ini kok bodoh ya, belajar kok pinter angelmen, tapi saya pengen jadi juara nomor 1 sejagat raya. Wah, temennya menertawakan, alah goblok nunggu gaya, kamu tuh jangan gaya, sadari dirimu, terima kondisimu, lihat kenyataannya. Kamu tuh sudah tidak naik 4 kali kok, mau paling pinter sejagat
raya? Jawabannya santai, kata Habib Novel, lihat Allah, jangan lihat diri. Wah, lihat Allah maksudnya bagaimana? Yang bisa membuat pinter Allah, bukan saya. Tugas saya niat dan diikuti dengan usaha. Saya mau belajar semaksimal yang saya bisa. Nanti yang merubah otak saya, klik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ya delalah, habis ngomong begitu ketabrak, kepalanya kejeduk, duk, pingsan. Begitu dia sadar, jadi pinter. Mau yang begitu mau? Ya rasa anggo ketabrak loh mas. Ya mau, tapi nggak usah pakai susah. Nah ini kalau orang niat betul, niatnya betul, sungguh-sungguh, Allah nanti akan kasih jalan. Walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, termasuk dalam berniat, Allah akan bukakan pintu jalan-jalannya Allah. Lanahdiyanahum subulana, pasti kami akan bimbing dia menempuh jalan-jalan kami. Enak atau enggak enak? Yang tadi sudah punya motor, belum punya mobil, ya kira-kira pengen punya mobil enggak? Pengen punya mobil enggak? Yang harga berapa? 1M. Pajero kemurahan. Mesti tanya, kalau Pajero mau yang baru atau yang bekas? Walah enggak ya baru. Yakin Pajero? Kemarin katanya expander atau ras atau yang di atasnya. Nah, Fortuner sama dengan Pajero kurang lebih. Velfire Alphard oke, boleh masuk. Ya, itu harganya tinggi. Tapi pajaknya sekitar 10 juta, sanggup bayar? Mulai mundur nih, waduh ya. Oh diputar-putar gitu aja mumet kok ya, masih mikir, gagal. Kalau udah niat terus mikir, oh itu kalau Velfire Alphard itu pertalite ya kurang pas, pertamax. Mikir lah pertamax ya. Wah kalkulasi, nah model-model kalkulator begini kok mau dapat. Hilangkan semua itu, hilangkan, kamunya buang dulu. Ini judulnya lagi apa namanya? Niat, buang semua hitung-hitungan, buang, niat dulu. Nanti asik itu, ambil pulpen sama kertas, bayangkan mau beli rumah, set, omah, set, istri, gambaran bedok, gampang, perempuan gampang toh, kepala kasih kotak gitu, apa segitiga, rok ya kan ya. Perempuan, anak berapa? 5. Oh niat dulu bu, ibu jangan protes. Oh ini para calon suami di depan saya anak muda ini niat 5. Misal begitu ya, oh 5 omanya gambar sing gede. 5 kok tipe 21 nggak cukup. Tipe 36 nggak cukup. Oh anak 5, oh ini rumahnya harus besar nih, besar. Mobilnya bagus atau jelek? Mape sisan. Buat garasi. Lah gambar rumah nggak pakai garasi kok gitu, mau beli mobil kan nyusahkan orang. Orang kalau beli mobil tapi dia nggak punya garasi, parkirnya di pinggir jalan, akhirnya ganggu jalan umum, dan itu setiap hari. Betul. Nah makanya dalam Islam ada kajian khusus tuh, bagaimana hukumnya kita pakai bahu jalan umum setiap hari. Jangan saya bahas di sini, nanti akan jadi viral, timbul masalah. Jangan. Biar Ustadz Abdul Somad yang bahas begitu. Nanti kalau ada 2 Abdul Somad kan repot, cukup 1 ya. Nah ini gimana caranya? Ya bangun rumah, garasinya yang gede, niat dulu. Niat. Nah bukti niat apa? Kamu sudah mau gambar. Bukti niat apa? Kamu udah letakkan tuh anak 5 kamu gambar. Ini sudah namanya sudah amal. Muqtarinan bi fi'li. Kalau masih di kepala namanya ngelamun. Ngelamun. Sudah paham? Pulang dari sini buktikan. Nanti terwujudnya tahun berapa lapor sama saya. Habib alhamdulillah dulu pulang dari Masjid Raudhah sudah saya gambar. Wujud apa? Bojo telu. Ngawur gue. Ternyata itu yang digambar bukannya anak tapi istri. Kan yang penting niat dulu Beb. Wah. Masuk. Wah ngaco awakmu.
Bu, bapak-bapak bahaya ya Bu ya. Nah iya, udah baik itu udah baik. Makanya kalau niat yang baik 4 sekalian, 3 nanggung. Halo. Ya tapi kalau niat itu dibuktikan, 1 dilayani betul-betul, itu namanya niat. 1 enggak diurus kok mau nambah, itu namanya ngelamun. Nah ngelamun itu buat pikiran rusak. Orang ngelamun temennya setan, ujung-ujungnya stres. Makanya jangan ngelamun, tapi ini segera laku. Halo ibu-ibu, jangan marah ya. Tugasnya orang berilmu kan menyampaikan ilmu, betul kan ya? Nah, kita kan belajar nih. Jadi niat itu harus segera diikuti dengan aksi, dengan perbuatan. Jadi yang pengen punya mobil ya, nanti cari di Google atau apa gambarnya dulu. Nah, download, print, tempelkan di kamar, plak. Kalau Anda udah nikah, nanti istrinya, kenapa kok Pak nempel gambar mobil ini? Habib Novel yang suruh. Kenapa? Bukti sudah berniat. Bukti sudah berniat. Nah setelah gambar, besok Anda jalan-jalan ke showroom. Bib gak punya duit, gak bahas duit. Saya gak nanya duit Anda, bahas niat. Ini babnya niat. Pergi ke showroom, nanya sama mbak-mbaknya itu, biasanya kan yang jaga mbak-mbak, ya, walaupun ada mas-mas juga, dan mbak-mbaknya biasanya kan begitu kan ya. Nah, bukakan pintu, silakan Pak. Saya belum mau beli, nggak apa-apa, lihat-lihat dulu, betul kan ya? Nomor teleponnya jangan dikasih, dibel terus nanti kamu. Ya, tapi kalau kamu boleh minta nomor telepon mbaknya, Mbak, boleh minta nomor teleponnya, boleh. Artinya kalau mau nanya-nanya, suatu waktu nggak perlu mampir lagi. Sudah, oh. Bagus ya Mbak, yang lebih bagus ada enggak? Wadah Pak. Yang limited edition? Wadah Pak. Pokoknya ngedan sih. Namanya juga niat. Apa-apa. Innamal a'malu biniat. Ini berlaku secara universal. Allah akan kasih sesuai niatmu. Sebab itu bukti yakinmu sama Allah Ta'ala. Kamu yakin enggak sama Allah? Ya Allah, saya yakin kamu akan kasih sesuai niat saya minimal sama. Ya, dan syukur-syukur ya Rob kalau ada bonusnya lebih, ya lah, lebih. Gambarnya mobil 1, punyanya 5, kan lebih berarti itu, betul kan? Nah ternyata anaknya lihat, pengen juga, istrinya lihat, pengen juga, semua ada di kepala tapi nggak gambar, nunut, gambarnya nunut. Nah setelah sampai di showroom lihat mobilnya, jangan lupa apa yang diajarkan Ustadz Yusuf Mansur, amalkan, pegang mobilnya, sholawatin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Kalau mau lebih komplit tambahi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullah la haula wa la quwata Al-Fatihah. Udah komplit itu, sholawat, tahlil, yasin sekalian kalau perlu, Al-Fatihah komplit. Mbaknya nanya, Pak kenapa begini? Kamu pengen saya belikan? Iya, cara saya begini. Ya, cara saya kalau mau beli barang seperti kalau hati saya klok, nanti saya beli, kalau belum klok, ya belum saya beli. Gaya dulu, duitnya rungono Mbak. Ini lagi mau mempesona Allah, biar Allah terpesona, hambaku yang satu ini yakin sama aku. Jangan ranti apa-apa, dia nggak punya apa-apa, tapi dia buktikan niatnya, tahu yang bisa mewujudkan niat hanyalah aku. Maka dia bergerak untuk mencari aku. Itu jalannya semua pahala itu. Ibadah. Loh Beb, tapi kan mau beli mobil itu dunia. Ya tergantung Mas, beli mobilnya buat apa? Kan buat ngangkut jamaah ke Raudhah, buat ngangkut jamaah ke Hababul Mustafa, buat ngangkut jamaah ngangkut banser untuk jaga orang-orang yang lagi pengajian, untuk A, semuanya ibadah, pahala. Jalannya itu pahala, itu ibadah. Ini contoh. Kenapa Habib kasih contoh mobil? Biar gampang. Kalau saya ngasih contoh tahajud, Anda kurang bersemangat. Betul kan?